diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Shalom sahabat Cornelius Media, berjumpa kembali dengan kami dalam program Depth Inside Growth. Dan senang sekali saya Pendeta Felix Gosal dapat menemani Anda dalam program ini yang akan membahas tentang kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun cerita tertentu di dalam Alkitab. Dan pada kesempatan yang indah ini, kita memiliki topik yang menarik, yaitu Old Testament Priesthood and Christ. Apa yang perlu kita pahami mengenai sistem keimamatan Perjanjian Lama dan apa hubungannya dengan peran Yesus sebagai imam besar dan kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan melihat teologi dan prinsip-prinsip Alkitab mengenai hal ini. Dan untuk membahas topik yang menarik ini, kami telah mengundang hamba Tuhan Pendeta John Medelu. Beliau telah menempatkan pendidikan S1 di UNCLA pada tahun 2000, kemudian S2 di IAS Filipina pada tahun 2010, dan beliau memulaikan karir sebagai pendeta jemaat selama 16 tahun, kemudian dipercayakan menjadi pimpinan Departemen Penatalayanan Daerah Conference Jawa Kawasan Timur, dan saat ini beliau melayani sebagai editor di IPH Bandung. Beliau telah menikah dan dikaruniai 4 orang anak, dan beliau adalah hamba Tuhan yang berdedikasi dan memiliki segudang pengalaman yang dapat membantu kita untuk mengerti dan memahami topik kita pada malam hari ini. Dan langsung saja kita sapa hamba Tuhan Pendeta John Medelu yang saat ini sudah terhubung secara daring dengan kami di studio. Selamat malam Pendeta. Shalom, selamat malam. Ya. Bagaimana kabar Pendeta akhir-akhir ini? Puji Tuhan, semuanya baik-baik dan luar biasa kasih sayang Tuhan boleh berlaku bagi kami pribadi dan keluarga, dan berharap untuk semua sahabat Cornelius Media dimanapun saja berada. Amin, puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Pendeta di tengah-tengah kesibukan boleh menjadi narasumber pada acara program dari Cornelius Media. Dan Pendeta, sebelum kita akan memulaikan pembahasan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Pemirsa, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami rindu tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kami memahami hal-hal penting di dalam Alkitab. Berkati kiranya hamba-Mu Pendeta Medelu yang akan menuntun kami saat ini memahami topik kami pada malam hari ini. Biarlah kami diberikan pengertian, kerendahan hati untuk memahami, dan lebih daripada itu kiranya pembahasan ini dapat membawa impak dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Pendeta Medelu, kita akan break sejenak, dan sahabat Cornelius Media jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami di Depth Inside Growth. Dan pada segmen yang kedua ini,
kita langsung saja dengan narasumber kita Pendeta Medelu. Kita akan melihat tentang Old Testament Priesthood and Christ ini. Dan Pendeta Medelu, sehubungan dengan keimamatan, kira-kira apa yang pendeta akan bagikan kepada kita pengertian tentang keimamatan ini? Kami persilakan. Baik, terima kasih Pendeta Gosal. Jadi tema imam dan juga keimamatan sangat menonjol di dalam keseluruhan kitab suci. Bahkan konsep imam ini sudah dimulai dan diperkenalkan sejak dari buku Kejadian. Secara sederhana kata keimamatan itu datang dari kata imam, ya, kemudian bervariasi ke imamat kalau dalam bahasa Indonesia. Namun kita boleh pahami bahwa berbicara tentang keimamatan, maka dengan menggunakan kata dasar imam, maka kita akan pahami bahwa keimamatan itu berbicara mengenai hal status, tugas, dan pelayanan ruang lingkup dari seorang imam. Secara etimologis, maka kita akan dapati bahwa kata imam atau keimamatan biasa digunakan selama ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu priest atau juga priesthood, ya. Jadi kata imam dalam bahasa Ibrani bisa digunakan adalah kata kohen, bisa juga digunakan kata Yisra, yang bisa menunjukkan bahwa khususnya untuk Yisra itu adalah Tuhan memanggil. Jadi konsep di sini adalah bahwa Tuhan memanggil untuk boleh menjadi kerajaan imam. Itu konsep di dalam arti kata dalam bahasa Ibrani. Sedangkan untuk bahasa Yunani ada dua kata yang boleh saya bagikan, yaitu papas, ya, artinya priest, dan juga ada kata presbuteros yang berarti penatua. Memang penatua agak sedikit rancu karena jauh lebih tepat adalah untuk papas. Tapi itu juga digunakan dalam mengartikan, memberikan pengertian yang luas sehubungan dengan pengertian keimamatan. Nah, jadi dari kata-kata ini, maka kita boleh simpulkan dalam satu pengertian yang umum bahwa imamat adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi kerajaan imam, di mana seorang imam diperlukan untuk bertindak sebagai, yang pertama, sebagai mediator, ya. Jadi dia sebagai mediator mewakili umat manusia dan Allah yang terhubung dengan urusan-urusan mengenai Allah, dan ia juga sebagai penengah antara manusia dan Tuhan. Dan tentunya imam mewakili manusia menghampiri Allah dan mewakili Allah dalam memberkati manusia. Kemudian yang kedua itu bisa berperan sebagai ambasador, duta besar, sarana yang dipilih melalui siapa Tuhan Allah telah memilih untuk melayani orang-orang dan mewakili dia di atas namakan Allah itu sendiri. Saya pikir itu konsep awal mengenai keimamatan. Baik, terima kasih Pendeta atas penjelasannya, luar biasa. Dan saat ini kita akan melihat apa sebenarnya sejarah dan sistem dari keimamatan ini di dalam Perjanjian Lama. Kenapa sampai ini muncul di dalam Perjanjian Lama? Mungkin pendeta bisa berikan apa sejarahnya sehingga ada keimamatan di dalam Perjanjian Lama. Baik, terima kasih pendeta. Jadi jika diurut berdasarkan sejarah, maka keimamatan yang nampak dalam keseluruhan kitab suci adalah di Perjanjian Lama. Yang pertama adalah keimamatan patriarkal, ya, atau ya bapak-bapak yang sempat beberapa kali muncul sebelum masuk ke zaman orang bangsa Israel. Kemudian yang kedua tentunya adalah keimamatan Harun atau Lewi yang sering kita kenal mengenai istilah ini. Kemudian yang kedua di Perjanjian Baru ada keimamatan orang percaya. Ya, memang
konsep keimamatan ini di zaman bapak-bapak atau di era patrikal sempat muncul beberapa kali. Namun yang paling kuat dan established dengan baik untuk satu sistem keimamatan dalam perjanjian lama adalah keimamatan Harun atau keimamatan orang Lewi. Jadi jika ditanya kapan sistem ini mulai, tentunya keimamatan Harun dimulai semenjak bangsa Israel berada di Gunung Sinai dan berlanjut terus bahkan sampai diakui di awal perjanjian baru. Dan tentunya bagaimana proses ini terjadi. Untuk penetapan akan keimamatan Harun ini muncul di beberapa pasal dalam Taurat Musa, kitab-kitab Musa ya. Misalkan di dalam Keluaran pasal 25 sampai 27 itu sudah diarahkan Tuhan mengenai pemberian 10, setelah pemberian 10 hukum ada waktu di mana Allah memberikan deskripsi tentang peralatan perabotan untuk bait suci dan jenis-jenis korban di bait suci, sehingga pengaturan tersebut di bawah pengawasan daripada Harun dan anak-anaknya. Lebih tepat itu mulai disinggung di Keluaran pasal 27 ayat 21. Ini kalau kita berbicara mengenai sejarah ya. Kemudian di Keluaran pasal 28 sampai 29, di sanalah pasal-pasal ini menekankan tentang penetapan bagaimana Harun dan anak-anaknya ini, keturunan ini akan memegang jabatan iman bagi Tuhan, imam bagi Tuhan, di mana Harun dan anak-anaknya mereka terpilih untuk menjadi imam. Dan terkait Harun memegang jabatan imam bagi Tuhan, itu muncul sebanyak 14 kali dalam buku Keluaran, Imamat, dan juga Bilangan. Kemudian pemunculan berikutnya, konteks berikutnya di dalam Imamat pasal 1 sampai 7 memberikan garis besar formal pengurapan para imam dan tanggung jawab mereka. Kemudian di dalam kitab Bilangan, khususnya di pasal-pasal awal, kita akan dapati beberapa tanggung jawab lainnya yang diungkapkan di sini. Jadi di dalam Bilangan 3 misalkan ya, ayat 12-13, di mana suku Lewi terpilih menggantikan semua anak sulung Israel. Ini memberikan dukungan yang kuat sehubungan dengan bagaimana keimamatan itu dijatuhkan atau dipilih oleh Tuhan kepada suku Lewi. Nah, sehubungan dengan menjadi seorang imam, maka kualifikasi untuk keimamatan itu didapat dari berdasarkan urutan kelahiran. Jadi mereka yang lahir dari suku ini, maka mereka terpilih untuk dilahirkan dan kemudian akan menjadi seorang imam. Kata lain, seorang dari suku lain tidak dapat berfungsi sebagai imam dalam konteks keimamatan Harun atau orang Lewi. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan karakter. Walaupun memang secara lahir mereka diasingkan untuk itu, tetapi beberapa catatan Alkitab juga menyebutkan bahwa mereka harus dipilih. Jadi karakter menjadi sebuah dasar pengujian. Bahkan yang berikutnya, yang ketiga, tidak hanya secara lahir, juga dari karakter, tetapi yang ketiga adalah mereka harus ditabiskan atau diurapi. Jadi kata lain, tidak serta-merta lahir besar kemudian menjadi imam, tetapi mereka dipilih ya dengan sedemikian rupa, dan kemudian ada upacara khusus pengurapan dan juga pentabisan. Jadi sekali lagi kalau kita lihat bahwa saya coba sebutkan 14 ayat di dalam Keluaran pasal 28 ayat 1, ayat 4, ayat 43, Keluaran 29 ayat 9, dan kemudian ayat 44, pasal 30 ayat 30, kemudian 31, ayat 10,
pasal 35 ayat 19, ada 14, dan kemudian pasal 40 ayat 13, dan juga Imamat pasal 7 ayat 35, Bilangan pasal 3 ayat 3, 4, dan 10 menyatakan proses ini. Jadi mereka dikhususkan, diasingkan untuk diurapi. Jadi sistem ini berlangsung sepanjang perjanjian lama ya, sampai pada awal perjanjian baru. Dan memang terbukti Yesus mengakui kekuasaan keimamatan orang Yahudi. Beberapa ayat itu disebutkan seperti di dalam Markus pasal 1 ayat 44, Lukas pasal 17 ayat 14. Jadi boleh dikata ini berlangsung sampai Yesus disalibkan. Dan saya pikir kita tahu terbukti bahwa tirai di bait suci itu robek dari atas ke bawah, pertanda bahwa sistem upacara yang dijalankan oleh para imam dan imam besar itu tidak berlaku lagi. Saya pikir itu sekilas mengenai sejarah. Sejarah sebetulnya bisa diulas panjang, tetapi itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih pendeta telah memberikan uraian tentang sejarah dan juga sistem keimamatan. Baik pendeta, sehubungan dengan keimamatan ini, kira-kira apa yang menjadi tugas dan wewenang dari imam yang ada di zaman perjanjian lama? Kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi tugas dan wewenang daripada imam di perjanjian lama, maka secara umum peran dan fungsi seorang imam adalah mewakili manusia dalam urusan-urusan mengenai Allah. Namun di dalam kitab suci secara detail menunjukkan apa-apa saja yang menjadi tugas dan wewenang daripada imam di dalam perjanjian lama. Saya boleh sebutkan ada kurang lebih 8 yang boleh saya temukan. Yang pertama, mempersembahkan korban-korban dari umat kepada Allah. Ya, Imamat 1 sampai 4, kemudian mengadakan pendamaian bagi orang berdosa, Imamat pasal 5. Kemudian yang ketiga, melakukan ritual pelayanan ibadah di ruang kudus atau di bilik yang kudus, dan khususnya untuk imam besar ya, untuk setahun sekali di bilik yang maha kudus ya, mengatur, menggantikan roti sajian, membakar ukupan, menyalahkan kaki dian, dan juga khususnya untuk imam besar, dia menjadi pengantara di bait yang maha kudus. Di dalam Imamat pasal 24 itu dinyatakan. Kemudian yang keempat, mengajar umat mengenai firman Allah, mengenai Taurat Allah. Ya, di dalam 2 Tawarik 17 ayat 7 sampai 9. Kemudian yang kelima, menyampaikan doa berkat bagi umat Allah. Bilangan 6 sampai 22 ayat 22 sampai 27, dan kemudian menentukan seseorang apakah dia najis atau tahir ya, di dalam Imamat pasal 12 sampai 15. Kemudian menentukan hewan korban itu layak atau tidak untuk dipersembahkan kepada Tuhan di dalam Imamat pasal 22. Dan yang terakhir, memutuskan perkara di dalam pengadilan. Jadi peran daripada imam dan juga imam besar cukup signifikan. Namun walaupun listnya itu banyak seperti yang saya sebutkan tadi, ada 8. Namun jika diklasifikasi ke dalam wilayah tugas pelayanan, hanya meliputi beberapa area pelayanan yang terhubung dengan, pertama adalah pendidikan rohani. Itu berbicara mengenai bagaimana menyampaikan firman Tuhan, mendidik akan bangsa itu. Kemudian yang kedua, upacara bait suci ya. Jadi ada upacara-upacara yang dijalankan hanya bisa dilaksanakan oleh seorang imam. Kemudian dalam keputusan perkara, memutuskan perkara di pengadilan, Ulangan pasal 17, dan kemudian mengenai berkat bagi umat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 27. Saya pikir itulah peran dan tanggung jawab, kamu bilang wewenang ya, bagaimana dia menentukan seseorang najis dan menentukan akan kelayakan hewan, dan juga memutuskan perkara ya, membela yang benar. Itulah kewenangan yang muncul secara dominan di dalam peran imam. Makasih. Baik, terima kasih pendeta. Tadi kita sudah lihat panjang lebar
sistem keimamatan, wewenang, tugas yang ada di dalam perjanjian lama. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjanjian baru, lebih khusus dalam peran Yesus sebagai imam. Nah, pendeta, sehubungan dengan hal ini, apakah benar Yesus Kristus menjadi imam di perjanjian baru? Dan apakah ini terjadi pada saat dia masih di bumi atau nanti ketika dia sudah masuk dalam kerajaan surga? Ya, cukup menarik ya. Jadi memang Yesus dicatat di dalam perjanjian baru. Nah, apakah dalam pemunculannya dia pernah menjadi imam di perjanjian baru? Memang ada beberapa nama yang disebutkan sebagai imam besar di dalam perjanjian baru. Contoh ada Kayafas, ada Hanas, ada Ananias, ya. Nah, tentunya untuk Yesus, apakah ia masuk klasifikasinya? Jika ya, sejak kapan? Ya, apakah pada waktu dia berada di bumi atau ketika dia sudah naik terangkat ke surga? Tentunya kita perlu mempelajari beberapa teks Alkitab untuk mempelajari akan jawaban ini. Dan banyak merujuk itu adalah ke kitab Ibrani yang boleh memberikan banyak bukti bahwa Yesus adalah imam, bahkan imam besar kita. Paling tidak ada kurang lebih 19 ayat yang dimulai dari pasal 2 sampai 9 sampai 10 dan juga pasal 13 yang menyatakan akan hal ini. Mungkin dari 19 ayat itu saya pilih saja beberapa ya. Yang pertama di dalam Ibrani pasal 2 ayat 17. Dia katakan begini. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dari ayat ini saja sudah cukup memberikan jawaban. Apakah Yesus menjadi imam di perjanjian baru? Jawabannya ya. Namun, apakah sejak kapan ini dimulai? Ya, ayat ini menyebutkan tadi adalah menjadi imam haruslah disamakan dengan saudara-saudaranya. Artinya bahwa seorang imam dia harus dari manusia. Jadi jawabannya adalah saat mana Yesus lahir ke dunia ini, ya, dia menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, melayakkan dia memenuhi kriteria menjadi imam, bahkan menjadi imam besar. Jadi, apakah di dunia ini atau nanti di surga? Jawabannya adalah di sejak dia menjadi manusia, ya. Memang tentunya ada masanya, karena sejak Yesus lahir menjadi manusia dari bayi. Apakah dia sejak bayi sebagai imam? Tentunya ada bagian-bagian tertentu, karena kita yakini bahwa di saat mana Yesus mati, dia menjadi korban, ya, dan perannya sebagai imam dia sebagai imam membawa korban, yaitu dirinya sendiri. Saya pikir itu jawabannya. Kemudian, yang kedua saya boleh tambahkan, ya, di dalam Ibrani pasal 14 ayat 15, bisa juga digabung dengan Ibrani pasal 17 ayat 26, ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kata lain, itulah sebabnya dia diambil dari manusia dan dia memang manusia. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ibrani pasal 7 ayat 26, sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang tidak salah tanpa dosa, yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Poin penting lagi yang perlu kita lihat catatan Alkitab di dalam Ibrani pasal 5 ayat 10. Karena inilah yang melayakkan
bahwa Yesus menjadi imam karena Yesus datang dari suku yang berbeda, bukan dari Lewi, ya. Tetapi Alkitab menyebutkan di dalam Ibrani pasal 5 ayat 10, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Jadi ditentukan, dipilih oleh Allah. Tetapi keterangan selanjutnya adalah menurut peraturan Melkisedek. Jadi kita mendapatkan, saya tambahkan lagi di Ibrani pasal 6 ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ada tadi pertanyaan, apakah di bumi dan di sorga atau di sorga? Ibrani pasal 8 ayat 1 boleh memberikan keterangan tentang ini. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Kata lain, bahwa Yesus adalah imam besar saat mana dia melayani di dunia ini. Bahkan hari ini dia di sorga juga sedang menjadi imam besar kita. Saya pikir itu jawabannya. Baik, terima kasih pendeta atas penjelasannya. Tadi kita sudah lihat konsep keimamatan di dalam perjanjian lama, kemudian di dalam perjanjian baru. Saat ini kita melihat dalam konteks kita yang hidup saat ini. Apakah ada konsep keimamatan pada zaman kita ini? Dan jika ada pendeta, kira-kira apa perbedaan dan persamaan dari keduanya? Baik, ya saya urut kembali ya. Jadi jika kita klasifikasi kembali keimamatan dari zaman ke zaman, maka seperti ini. Keimamatan di perjanjian lama, kemudian ada keimamatan di perjanjian baru, dan itu sekaligus merujuk keimamatan di zaman sekarang ini, atau kata lain setelah periode Alkitab. Nah, apakah ada dukungan dan bukti Alkitab mengenai keimamatan di zaman sekarang ini? Jawabannya ya, paling tidak ada 4 ayat, walaupun mungkin satu yang paling utama. Yang pertama itu adalah di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kemudian di dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Kemudian di dalam Wahyu pasal 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sudah lihat beberapa kali muncul kata-kata imam, ya, imamat, dan kemudian rajani, ada juga raja, ya. Dan yang terakhir di dalam Wahyu pasal 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Itu kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jika ditanya, jadi kata lain, apakah ada sekarang ini? Ya, ayat-ayat ini merujuk tentang keimamatan untuk kita sekarang ini. Tapi jika ditanya apakah ada perbedaan, tentunya prinsipnya sama. Hanya saja teknisnya berbeda. Dahulu melalui seorang imam, ya, perantara, mediator, tetapi sekarang ini setiap orang percaya. Saya pikir di situ letak perbedaan. Baik, sangat menarik informasi yang kita dapatkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengenai imamat yang rajani. Sebentar kita akan bahas lebih dalam mengenai hal ini, tetapi kita akan break sejenak pendeta. Dan sahabat Cornelius Media, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.
Tuhan mengenal kita, Dia tahu segala pergumulan kita. Dia memberi kesembuhan dan memelihara kita. Dia akan selalu menopang umat-umatnya. Dia adalah perlindungan saat dalam kesesakan. Dia akan selalu memberi kekuatan di saat kita lemah. Janganlah kita khawatir karena Ia tidak akan meninggalkan kita. Saksikan selalu program Push, Pray Until Something Happen setiap Rabu pukul 18 WITA di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Terima kasih pemirsa Cornelius Media, Anda tetap setia dengan kami, dan pada segmen yang ketiga ini kita akan kembali lagi dengan narasumber kita, Pendeta John Menelu. Tadi kita sudah lihat prinsip-prinsip dan sistem keimamatan baik yang ada di dalam perjanjian lama, kemudian perjanjian baru, bahkan sampai kita saat ini. Dan tadi sudah dijelaskan sedikit tentang surat Petrus yang pertama, ya, ketika dia menyebutkan kata imamat yang rajani. Nah, kita langsung saja ke narasumber kita, Pendeta Menelu. Kira-kira apa maksud Rasul Paulus yang mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah imamat yang rajani? Baik, jadi tadi ayat itu sudah dibacakan, ya, tetapi tidak salah saya ulangi lagi, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tentunya yang menarik adalah frase imamat yang rajani yang muncul di sini. Nah, jika dipahami masing-masing kata ini, maka kita akan ketemu kata imam dan raja, ya. Jadi sebetulnya konsepnya sama. Jika melihat peran imam besar Melkisedek, ya, ia adalah imam sekaligus raja. Yesus pun demikian. Dia adalah raja dan juga imam. Jadi ketika Rasul Petrus menyatakan bahwa kita orang-orang percaya, orang Kristen adalah imamat yang rajani, ia sedang memberikan penekanan kepada audiensnya atau pendengarnya, khususnya untuk kita hari ini, bahwa ini adalah satu fakta luar biasa tentang orang percaya yang terjadi di dalam Kristus Yesus. Jadi setiap orang percaya adalah yang terpilih, yang kudus, kepunyaan Allah, dan bertindak sebagai imam yang memerintah. Itu dari imamat yang rajani. Jadi ini menegaskan, dan gereja kita percaya terhadap konsep ini. Kita adalah imam yang dipercayakan, kita adalah imam, ya, yang dipercayakan keimamatan yang rajani. Saya pikir itu secara umum, Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta atas penjelasannya. Dan Pendeta, ada satu istilah yang pernah muncul, yaitu priesthood of all believers. Kira-kira apa arti dari kata-kata ini? Keimamatan semua orang percaya. Mungkin Pendeta bisa menjelaskannya. Iya, benar. Ini terhubung dari ayat yang tadi, ya. Karena ayat yang tadi menyebutkan bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Dengan demikian maka kita bisa sebutkan, tadi istilah Inggrisnya adalah priesthood of all believers. Jadi keimamatan semua orang percaya. Jika kita melihat beberapa hal dari tanggung jawab imam di perjanjian lama, maka konsepnya dapat ditarik untuk menjadi penjabaran hal tanggung jawab kita untuk hari ini atau sekarang sebagai keimamatan orang percaya. Kata lain, kepada kita diserahkan tugas daripada imam. Apa saja yang dilakukan oleh imam? Secara sederhana saya boleh sebutkan bahwa ya memimpin ibadah untuk penyembahan kepada Tuhan. Itu yang dilakukan di dalam bait suci, ya. Dalam konteks kita juga kita memimpin ibadah di gereja, kemudian mempersembahkan persembahan rohani, dan juga
dipercayakan untuk mengajar firman Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Jadi di sana akan ada guru-guru, tenaga yang memberi pengajar-pengajar Injil, ya, bisa termasuk juga para pendeta, gembala di sana, dan membawa orang lain itu datang kepada Tuhan, atau kata lain upaya-upaya memenangkan jiwa. Karena kita semua memiliki kedudukan yang sama, kita pun memiliki tugas dan panggilan yang sama dalam Tuhan. Jadi sebagai imam, kita bertugas untuk membawa orang-orang di sekeliling kita untuk boleh mengenal Allah sebagai Raja, ya, karena itu ada Raja juga. Kita memerintah bersama Allah sampai kerajaannya akan kalau kita lihat konteks untuk menjadi raja di dalam buku Wahyu, kitab Wahyu, maka itu lebih merujuk kepada nantinya, ya, pada waktu masa 1000 tahun. Jadi boleh saya sebutkan bahwa sebab itu sebagai imam yang rajani, kita harus menggunakan peran kita dimanapun kita berada, baik itu di rumah, ya, contoh orang tua, lebih khusus ayah, ya, akan berperan sebagai imam di rumah, ya. Kemudian ada di tempat kerja, kita menjadi orang yang dipercaya, kita harus memegang peran itu. Kemudian di gereja ada tua-tua gereja, ya, bisa berganti-gantian untuk melayani, dan yang lainnya yaitu melayani Tuhan dengan setia, membangun rumah rohani sebagai imamat yang kudus dan rajani untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Itu muncul di beberapa ayat sebelum ayat 9, atau kata lain di ayat 5. Saya pikir itu gambaran umum. Jadi semua kita dipanggil dan semua kita dipanggil untuk melayani. Itulah konsep daripada priesthood of all believers. Baik, Pendeta, terima kasih atas penjelasannya. Masih di dalam konsep priesthood of all believers ini, apakah ini berarti bahwa semua orang Kristen memiliki otoritas yang sama dengan pendeta di dalam tugas keimamatannya, atau bagaimana kita harus memahami akan hal ini? Kami berikan kesempatan pendeta untuk menjelaskan. Baik, jadi saya mengerti pertanyaan ini merujuk kepada sakramen-sakramen yang ada di gereja, ya. Apakah semua orang bisa melakukan hal yang sama karena telah dipercayakan keimamatan itu kepada kita? Untuk menjawab hal ini, izinkan saya untuk berbagi dengan pemirsa, sahabat Cornelius Media dimanapun saja saudara berada. Itu terambil dari Efesus pasal 4, ya. Di dalam keseluruhan pasal itu cukup kaya kita bisa mendapatkannya. Jadi di dalam Efesus pasal 4 ayat 1, ayat 3, ayat 7 kita dapatkan di sana bahwa di ayat 1 adalah saudara bisa saya bacakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi Paulus kepada jemaat Efesus sedang menarik satu perhatian bahwa kita telah dipanggil untuk boleh berpadanan dengan panggilan itu. Nah, di ayat 3 muncul adalah berusahalah memelihara kesatuan roh, ya. Dan kemudian di ayat 7 dikatakan bahwa kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, jadi kita dipercayakan karunia-karunia roh, dan itu dijabarkan di ayat 11 sampai 13. Izinkan saya untuk membaca ayat ini, ya. Efesus pasal 4 ayat 11 dimulai, dan ialah tentunya Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, untuk apa karunia roh itu ada? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Walaupun kita dipercayakan sebagai imamat yang rajani, ya, tetapi saudara lihat bahwa di dalam panggilan kita sebagai orang-orang kudus, di dalamnya kita dipercayakan karunia-karunia yang berbeda. Ya kan? Ada yang jadi rasul, jadi nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Sehingga kita bisa dapati kewenangan di tiap-tiap orang ini atau di karunia-karunia ini tentunya juga berbeda. Nah, saya ingin bawa ini untuk kita pahami. Jadi ingat, catatan Alkitab memberikan fakta bahwa tidak hanya laki-laki yang berperan dalam pelayanan. Sebagai nabi ada Huldah, ya. Ini seorang perempuan dan juga beberapa lainnya. Juga hakim ada Deborah, ya. Tetapi jika berbicara tentang imam, wow. Tidak ada perempuan yang pernah dicatat. Hanya laki-laki saja. Jadi di sini ada pemisahan. Pemisahan yang ingin saya kemukakan di sini ini bisa menjadi referensi yang kuat untuk kita sekarang ini. Memang waktu itu adalah masalah gender, laki-laki perempuan. Tetapi dengan Tuhan memberikan karunia roh dalam memperlengkapi semua orang percaya, dalam melayani dan dalam konteks keimamatan, maka hanya karunia yang mengharuskan ada pengurapan khusus yang memperoleh otoritas melakukan pelayanan di gereja dalam sifat atau kategori sakramen. Ya, contoh sakramen itu adalah baptisan, ya, pernikahan, ada perjamuan kudus. Jadi walaupun kita dipanggil semua untuk melayani, tetapi ingat karunia-karunia yang diberikan, ada karunia-karunia yang diurapi, yang atas mana otoritas itu diberikan secara terpisah dan kepada mereka yang menerima ini hanya merekalah yang layak untuk melakukannya. Saya pikir itu jawabannya. Baik, terima kasih pendeta atas penjelasan yang begitu jelas dan berbicara mengenai imam besar di surga yaitu Yesus Kristus. Kira-kira pendeta apa makna rohani bagi kita sebagai umat mengetahui bahwa kita memiliki imam besar di surga yang adalah Yesus Kristus? Apa makna rohani yang boleh kita dapatkan dari informasi ini? Kami berikan kesempatan. Baik. Terima kasih pendeta. Jadi untuk mengkaji makna rohani bagi kita dengan mengetahui bahwa kita memiliki imam besar di surga, yaitu Yesus Kristus, maka kita perlu kembali kepada peran inti daripada imam besar itu sendiri. Ya, imam besar secara umum bisa berfungsi 4 hal dalam perjalanan bangsa Israel waktu dulu, ya. Berdasarkan Ibrani pasal 10 ayat 21, poin yang pertama bahwa pemimpin itu ada, imam besar itu adalah pemimpin para imam. Imam besar adalah pemimpin dari para imam di bait suci. Kemudian dia juga sebagai representasi, sebagai pemimpin agama secara rohani untuk satu bangsa, bangsa Israel. Kemudian yang ketiga, mereka lah pelaksana upacara pendamaian. Imam besar, seorang imam bekerja, imam biasa bekerja hari-hari seharian di halaman dan di tempat yang maha suci, ya. Sedangkan imam besar dia adalah pelaksana upacara pendamaian di tempat yang maha kudus dan itu berlangsung setiap hari.
Jadi perbedaannya di sana ya. Kemudian yang keempat, bahwa imam besarlah yang menjadi petunjuk Tuhan bagi seseorang. Di dalam 1 Samuel pasal 22 itu dinyatakan. Namun jika kita mau mengambil makna rohani, tentunya dari Yesus yang ada di surga. Tentunya Yesus sedang berada di tempat yang maha suci. Dan kita tahu berarti itu berbicara mengenai hari pendamaian. Hari pendamaian sangat signifikan bagi bangsa Israel. Ada upacara harian, ada upacara tahunan, ya kan? Jadi upacara tahunan adalah kita membawa korban dan meminta pengampunan, dan dosa itu seolah-olah tertampung di bait suci. Tetapi sekali setahun bait suci itu harus dibersihkan. Nah, jadi yang bekerja di sana adalah imam besar. Ketika Yesus telah menyatakan, memberikan hidupnya mati di dunia ini, dan kemudian dia naik terangkat ke surga, masuk ruang yang maha suci, yang suci, dan kemudian hari ini kita dapati dia sedang berada di bait suci, di dalam tempat yang kudus, berperan sebagai imam besar. Maka ini juga cukup signifikan bagi kita, ya. Bayangkan orang Israel di hari itu sekali setahun, mereka harus dengan tenang dengar bagaimana imam besar mengadakan pengantaraan bagi mereka. Giring-giring yang ada di jubah daripada imam besar harus terdengar apakah dia masih tetap melayani. Karena kalau berhenti atau terjadi sesuatu, akan hal yang fatal terjadi bagi nasib mereka. Karena dosa tidak dapat dibersihkan secara kolektif, secara satu bangsa dari tempat yang kudus. Saya pikir ini adalah makna yang sangat-sangat paling penting dari keseluruhannya. Namun, mari saya bawa ada 4 ayat yang boleh menjadi refleksi bagi kita, ya, didasarkan pada buku Ibrani. Ibrani 3 ayat 1 menyebutkan bahwa sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kata lain, sebagai refleksi, Yesus adalah imam besar di surga. Mari arahkan pandangan kita selalu kepadanya. Kemudian yang kedua, terhubung Yesus adalah imam besar di surga. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Poin yang kedua, refleksinya adalah teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kemudian di pasal 2 ayat 17 kitab Ibrani, oleh sebab itu maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Imam besar muncul hanya di saat mana terjadi upacara pendamaian. Dan tentunya menyadari akan hal ini, dia sedang berperan untuk mendamaikan dosa umat segala zaman. Maka kita harus yang ketiga, terus berharap memohon pendamaian akan dosa kita. Kemudian yang keempat terdapat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Apa yang menjadi refleksi kita yang keempat? Bahwa mari terus minta kekuatan, karena hanya Dia yang mengerti akan kelemahan-kelemahan kita. Saya pikir 4 hal ini, ya,
arahkan pandangan kita kepadanya, terus berpegang pada pengakuan iman kita, terus berharap memohon pendamaian dosa akan dosa kita, dan terus minta kekuatan karena Dia mengerti kelemahan kita adalah merujuk kepada bagaimana Allah yang sedang, Yesus sebagai Imam Besar yang sedang bekerja untuk menjadi pengantara kita pada hari ini di sorga. Saya pikir itu yang boleh saya bagikan untuk makna rohani dengan kenyataan Yesus adalah Imam Besar kita di surga. Baik, terima kasih pendeta atas penjelasannya. Sungguh sangat menarik diskusi kita pada malam hari ini. Dan tentunya saya percaya kita semua boleh diberkati lewat pembahasan yang baru saja kita dengarkan. Namun sayang sekali waktu kita terbatas dan saat ini kita telah tiba di penghujung dari program kita pada malam hari ini. Dan pendeta Medelu, sekiranya ada makna rohani atau aplikasi kehidupan yang boleh pendeta bagikan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini, sebagai kesimpulan dan closing statement kami berikan kesempatan. Baik, sebagai bisa saya sebutkan satu ajakan dari kesimpulan yang boleh kita ambil. Yang pertama, bahwa Tuhan mengharapkan kita untuk boleh terlibat langsung di dalam segala bentuk pelayanan. Walaupun ada beberapa kewenangan tertentu yang hanya dipercayakan kepada para pendeta, ya. Namun Tuhan meminta kita untuk boleh melayani, melibatkan diri kita, waktu kita, talenta kita, kapasitas kita, serta karunia-karunia yang telah Tuhan berikan untuk kita boleh melayani Allah yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya tentunya sehubungan dengan keimamatan daripada Yesus sebagai imam besar. Kita harus memiliki satu keyakinan yang teguh. Ya, boleh mau disebutkan satu kebanggaan, tapi tidak dalam negatif, ya, bahwa ada satu percaya diri karena kita memiliki Yesus sebagai imam besar kita di surga. Hari ini mari kita sedang menghadap Allah, karena waktu-waktu yang ada sekarang ini adalah masa-masa penghakiman, saat mana Dia berada di tempat atau bilik yang maha kudus. Mari arahkan pandangan kita tetap terus terhubung dengan Yesus dan memohon tanpa putus-putusnya untuk kiranya dosa-dosa kita ini terus diampuni dan kita boleh mendapatkan kekuatan untuk bisa, ya, kita tidak bisa melawan setan, tetapi oleh kuasanya kita boleh hidup tanpa dosa. Tentunya kita berdoa kita semakin lebih dekat setia kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan kita membenci dosa. Saya pikir dua hal ini yang boleh menjadi satu ajakan kepada kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan di ujung pembahasan pada malam hari ini, bolehkah pendeta memimpin kita di dalam doa tutup? Persilakan. Baik, mari kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami yang baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus, yang hari ini juga kami akui Engkau adalah imam besar kami. Terpujilah Engkau Tuhan atas karunia keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami, yang telah menolong kami untuk keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Tuhan telah mengasingkan kami untuk menjadi umat pilihan, umat yang kudus, umat kepunyaan-Mu. Bahkan Tuhan telah memberikan satu kepercayaan untuk menjadi imamat yang raja. Bantu kami Tuhan untuk boleh melayani Engkau sebaik mungkin dalam setiap panggilan Tuhan dengan kapasitas serta karunia-karunia yang Tuhan telah percayakan bagi kami.
Kami pun berdoa agar kiranya kami memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa memiliki Yesus sebagai imam besar di surga, kami boleh dipastikan untuk melewati akan masa-masa penghakiman, di saat mana Tuhan memberikan jaminan hidup yang baru, di mana Tuhan juga menjaminkan kami di masa penghakiman, bahkan dengan demikian menolong kami untuk menang dari segala tantangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jasamu, darahmu, dan juga pengorbananmu telah menjadi dasar untuk mana kami berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sedang mengadakan pendamaian bagi kami, dosa-dosa kami di dunia ini. Dan kami percaya, biarlah semua pemirsa dimanapun saja berada yang sedang menonton akan channel ini, berkat Tuhan boleh menjadi bagian saudara sekalian. Bersama untuk memohon kiranya Tuhan memberkati untuk ministry daripada Cornelius Media dan juga semua pengurus dan staf. Kami percaya berkat Tuhan boleh menjadi bagian mereka dalam menyampaikan Injil kebenaran Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua melalui multimedia ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita boleh menyelesaikan pembahasan kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada hamba Tuhan, Pendeta John Menelu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami semua pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati pendeta di dalam pelayanan bersama dengan keluarga di IPH Bandung. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa Cornelius Media yang dengan setia boleh menyaksikan siaran ini sampai saat ini. Dan apabila Anda merasa diberkati lewat penyiaran ini, Anda boleh bagikan, share video ini kepada sahabat, keluarga, teman Anda di mana saja mereka berada. Dan kami selalu mengundang Anda untuk menyaksikan program-program Cornelius Media lainnya yang menarik tentunya. Dan kita akan kembali lagi pada episode mendatang dalam program DIK. Dan kami kru yang bertugas, saya Pendeta Felix Gosal mohon diri. Kita akan berjumpa lagi. Tuhan memberkati dan shalom.